Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Sosok Mbah Melan mengajar matematika di TikTok kembali menjadi sorotan selesai mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangka puncak perayaan Hari Guru Nasional 2024 pada Kamis 28 November, Mbah Melan menerima hadiah fantastis. Presiden Prabowo dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberi apresiasi kepada Mbah Melan uang senilai 100 juta rupiah berikut dengan plakat laptop. Lansia berusia 79 tahun itu juga didapuk sebagai guru dedikatif dalam Anugerah Guru Hebat Indonesia 2024. Ia menerima hadiah itu langsung dari Presiden Prabowo dalam acara yang digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Pendidikan Indonesia. Untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Melan Ahmad atau dikenal sebagai Mbah Guru Matematika. Meski sudah berusia 80 tahun, Mbah Melan aktif mengajar matematika dengan memanfaatkan sosial media. Berkat dedikasinya, banyak siswa lebih mudah mengikuti pembelajaran, meningkatnya nilai matematika di sekolah hingga diterima SPMB. Berikutnya, Bapak Kuswanto SPD, merupakan guru SD Negeri Kayumpia, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kuswanto mendirikan gubuk baca untuk anak-anak yang tidak bersekolah karena membantu orang tuanya berkebun. Dengan hormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto didampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Mohon berkenan memberikan apresiasi kepada para guru hebat Indonesia. Apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia selain plakat diberikan juga masing-masing berupa laptop dan uang sejumlah 100 juta rupiah. Mohon berkenan untuk berfoto bersama. Mohon izin kami akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Selesai. Tas berisi sembako yang dibagikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang terdampak banjir di Jakarta Timur menjadi perbincangan warganet. Alih-alih mendapatkan pujian, sikap Gibran justru menuai kritik. Hal tersebut karena tas bantuan berwarna biru itu memiliki keterangan bantuan Wapres Gibran dengan lambang Istana Negara. Hal itu membuat warganet menuding Gibran seolah bekerja sendiri dan memberikan bantuan sembako tersebut atas nama dirinya. Bantuan itu juga dibandingkan dengan paket bantuan yang pernah diberikan oleh Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Diketahui paket bantuan dari Anies tersebut bertuliskan paket bantuan sembako ini dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta. Hal itu lantas dibandingkan dengan tas sembako yang baru-baru ini diberikan oleh Gibran. Unggahan di akun X itu lantas menuai beragam komentar dari warganet. Ada yang menyebut bahwa Anies punya etika dan taat pada norma, sedangkan Gibran disebut tidak diajarkan norma.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP Mawarar Sirait mengadakan sayembara untuk menemukan buronan Harun Masiku dengan hadiah iming-iming 8 miliar rupiah. Menanggapi sayembara ini, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur memberikan apresiasi kepada Menteri ARA. Dalam konferensi pers pada Kamis 28 November, Asep berharap masyarakat akan tertarik untuk mencari Harun Masiku. Apalagi hadiah yang ditawarkan juga tidak main-main, yakni mencapai 8 miliar rupiah. Meski begitu, Asep menegaskan bahwa KPK masih tetap akan mencari keberadaan Harun Masiku. Baginya, sayembara yang diadakan Menteri ARA merupakan dukungan untuk lembaga anti rasuah agar tak putus asa. Adapun uang 8 miliar rupiah yang dijanjikan Menteri ARA disebut berasal dari uang pribadinya. Ia sendiri merasa heran dengan Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun menjadi tersangka tapi masih belum ditangkap. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor dan sayembara ini digelar untuk menunjukkan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan adanya sayembara ini yang sedang ramai di X ya, dari Pak Menteri yang menawarkan uang sejumlah 8 miliar ya, bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi keberadaan saudara HM. Bagi kami tentunya sangat mengapresiasi dari apa yang sampaikan oleh Pak Menteri, karena saudara HM saat ini juga sedang kami cari. Sering kami sampaikan di sini himbauan baik kepada masyarakat, kepada rekan-rekan jurnalis juga, apabila rekan-rekan mengetahui keberadaan saudara HM agar diinformasikan kepada kami. Jadi tentunya ini juga menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus fokus mencari yang bersangkutan. Mudah-mudahan juga dengan adanya sayembara ini di X ini bisa memberikan dampak yang lebih positif dalam penanganan perkara yang sedang kami tangani, khususnya saudara HM. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya banyak yang tertarik dengan sayembara ini dan banyak yang lebih aware terhadap lingkungannya, dan mungkin yang selama ini tidak begitu tertarik dengan saudara HM sekarang menjadi lebih tertarik. Akademisi Universitas Bangka Belitung atau UBB Ranto menyoroti fenomena kemenangan kota kosong pada Pilkada Pangkal Pinang 2024. Secara mengejutkan, kolom kosong atau kota kosong unggul di Pilkada Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Kota kosong meraih 57,9% suara dan pasangan Maulun Aklil atau Molen dan Masagus Hakim meraih 42,1% menurut Quickcon Universitas Pertiba Babel. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bangka, kota kosong unggul sementara dari paslon Mulkan Mahardian. Ranto berpandangan hal itu menjadi suatu fenomena politik yang menggetarkan di Indonesia. Peristiwa politik yang terjadi di Bangka Belitung untuk kemenangan kota kosong cukup bersejarah dalam catatan politik lokal di Indonesia. Menurut Ranto, fenomena tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi kandidat yang sebelumnya didukung oleh seluruh partai politik yang mempunyai kursi legislatif setiap daerah. Di Pangkal Pinang misalnya, 3 minggu menjelang hari pencoblosan, data penelitian yang dimiliki pihaknya, sejumlah 36% publik di Pangkal Pinang memberikan dukungan kepada kota kosong. Faktualnya di hari pencoblosan, kota kosong unggul lebih dari 60% dari pasangan Molen Hakim. Perlawanan kota kosong benar-benar cukup mengagetkan, mengingat calon tunggal juga terus membagikan logistik kepada pemilih. Dosen ilmu politik UBB itu menyebutkan, apa yang terjadi di Bangka dan kota Pangkal Pinang memberi pelajaran kepada elit politik untuk tidak arogan dengan memunculkan calon tunggal. Untuk Kabupaten Bangka lebih mengejutkan lagi. Ia menyebut gerakan relawan kota kosong tidak semeriah di Pangkal Pinang. Meskipun demikian, senyapnya gerakan kota kosong di Kabupaten Bangka ternyata diamini oleh publik dan alhasil calon tunggal kalah melawan kota kosong.
Tragedi memilukan terjadi di Dusun Kobarung, Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. 5 warga ditemukan tewas di dalam sumur pada Kamis 28 November pagi. Insiden ini diduga disebabkan oleh gas beracun yang terbentuk dari rendaman bambu di dalam sumur tersebut. Kejadian bermula saat Hosen dan Samsuri hendak menguras sumur dan mengangkat potongan bambu yang direndam sebagai anti rayap untuk kebutuhan penjemuran tembakau. Dikutip dari surya.co.id, Hosen turun ke dalam sumur terlebih dahulu dan tiba-tiba lemas tak bergerak. Samsuri pun langsung masuk ke dalam sumur untuk menolong. Namun naas, ia justru ikut lemas dan tergeletak di dasar sumur. Melihat hal itu, keluarga korban berteriak histeris dan mencoba meminta tolong kepada tetangga. Kemudian Sai, Azi, dan Zainoloh, tetangga korban, datang untuk menolong. Tak disangka 3 orang yang hendak membantu mengeluarkan Hosen dan Samsuri malah ikut tak sadarkan diri. Alhasil, kelima korban dievakuasi menggunakan tali dari atas sumur. Saat diangkat, hidung korban sempat mengeluarkan darah sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit.